Kali ini saya pengen bikin mobil klasik lagi yang baru, pakai Type 2 chassis. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di depan sini saya udah pasang FRP stick atau reinforcing plate. Pasangnya di lubang roller yang depan. Terus ini saya tembus ke bawah ya. Buat kalian yang nggak tahu, Type 2 chassis ini lubang roller depannya tuh nggak tembus ke bawah ya. Jadi masih ketutup aslinya. Terus kalau kalian lihat di sini, di bawah FRP stick-nya, ini ada part plastik. Fungsi part plastik ini tuh buat nambah derajat rollernya. Asalnya dari sini. Nama partnya Racing Mini 4-Wheel Drive Angled Roller Set. Nomor itemnya 15058. Jadi kalau kalian pengen cobain ya bisa cari ya nama partnya ini. Bentuk partnya kayak gini. Nih bisa kelihatan kan? Ada derajatnya ke bawah gitu. Dari angle roller set itu kita dikasih 3 macam si part plastik ini. Jadi ada yang 8 derajat, ada yang 11 derajat, dan ada yang 14 derajat. Yang saya pakai di sini ini 11 derajat ya. Nah, ini kalau dipasang ke plate-nya jadinya kayak gini. Tuh, kelihatan kan ada derajatnya. Dan cara pasangnya itu si bagian yang ada lubangnya ini ngadepnya ke belakang. Nih, kelihatan kan? Yang saya kurang suka dari pakai part ini, posisi rollernya tuh jadi naik banget. Apalagi kan Type 2 ini bumper depannya naik juga kan. Nah, biar rollernya nggak ketinggian, nah, ini baut biasa. Ingat, klasik gak bisa pakai tiang AO atau cap screw ya. Nah, gini. Terus buat roller depannya saya pakai lagi yang ukuran 9 mm. Roller bearing, roller sama bearing spacernya, jangan lupa. Terus spacer 6 mm, spacer 3 mm, kunci pakai nut biasa atau lock nut juga boleh, nggak apa-apa. Terakhir tutup pakai stabilizer ball cap. Sekarang lanjut ke plate bawahnya. Di sini saya udah siapin FRP mount plate. Ini semuanya yang berat 3 gram. Buat plate bawahnya saya mau pasang di lubang yang belakang. Saya udah siapin baut yang panjangnya 11 mm. Terus ini ada spacer 1,5 mm. Dan saya mau pakai juga bushing roller ya. Masukin baut panjang 11 mm tadi ke lubang plate yang belakang. Masukin spacer 1,5 mm sama bushing rollernya. Pasang di lubang yang belakang sini. Nah, kalau udah kepasang kayak gini, jadi saya pakai bushing roller di bagian atasnya supaya nggak nabrak ke nut biasa yang di depan. Karena bushing roller kan diameternya lebih kecil ya daripada spacer aluminium. Oke, berarti bagian depannya udah selesai. Aman sih ya. Nih 1 mm dapat ground clearance-nya. Tapi kalau dipegang ini masih nongol ya bautnya. Jadi ini mesti saya halusin lagi. Oh iya, buat yang nggak tahu, regulasi klasik atau STC nggak dibolehin pakai baut countersunk ya. Jadi kalau plate-plate bawah seperti ini memang lubangnya harus countersunk, tapi bautnya cuma boleh pakai baut kepala bulat atau baut biasa.
Nah, tapi kalau pakai baut biasa emang gini ya, agak susah gitu. Udah di countersunk pun masih nongol. Caranya, jadi saya bakal pakai router tangan yang matanya bulat kayak gini. A few moments later. Nah, gini kalau udah diratain ya. Kalau dilihat gini juga bautnya udah nggak kelihatan nonjol kan. Nah, dipegang juga udah halus. Jadi harusnya udah nggak ada masalah ya. Oke, lanjut ke roller belakang sekarang. Sasis Type 2 ini kan nggak ada lubang buat pasang rear stay ya, kayak Super One atau Super FM. Jadi rear stay-nya tuh khusus. Nah, tapi rear stay atau akar khususnya Type 2 ini harganya mahal. Jadi gimana dong supaya bisa masang roller belakangnya? Saya ketemu cara kayak gini. Di sini saya punya body Hotshot Junior. Ini body Hotshot yang MS sebetulnya, cuman belakangnya ini udah saya potong ya, udah saya coak. Jadi kalau dipasang di sini, bodinya pas tuh. Terus masih ada yang ingat part ini? Kalau yang udah pernah nonton video Super One Classic saya, mungkin masih inget. Buat yang nggak tahu, ini asalnya dari rear stay aluminium, tapi udah saya potong jadi kayak gini. Nah, terus di lubang yang sini saya kasih baut. Udah gitu bautnya saya bengkokin 90 derajat, kayak begini. Terus kalian bisa lihat juga di sini udah saya pasang lock nut ya. Di body Hotshot sini udah saya lubangin juga. Kalau saya pasin di sini, nah ini kelihatan lubangnya nyambung kan, yang sini sama yang sini. Saya masukin baut di lubangnya, terus kunci nut kayak gini. Habis itu di sini saya kasih washer besar. Udah gitu masukin plate sliding damper yang belakang. Washer besar lagi, bawahnya kunci pakai lock nut. Nih, coba kita pasang ya ke sasisnya. Tuh, nggak apa-apa kan? Aman, bagian sininya nggak kena ke ban. Terus juga bodinya masih bisa dipasang dengan benar. Kalau gini baru deh kita bisa pasang roller belakangnya. Saya udah siapin FRP stick di sini. Ini ada baut yang dari screw set D yang panjangnya 40 mm. Di sini ada pemberat klasik yang beratnya 2 gram. Buat roller belakangnya saya pakai roller plastik bawaan dari si Type 2 ya. Ukurannya 10 mm. Pertama pasang dulu rollernya, spacer 6,7 mili, terus spacer 6 mm. Kalau udah, masukin ke plate aluminiumnya. Nah, karena plate saya ini udah di countersunk ya lubangnya. Saya kasih washer besar di sini. Habis itu spacer 6 mm, kunci pakai nut biasa, roller atasnya, terakhir tutup atasnya pakai stabilizer ball cap. Ya, roller belakangnya sudah selesai. Mungkin ini masang kuncian bodinya aja yang jadi agak ribet ya. Nah, oke. Kalau dicek sih ground clearance-nya aman ya. Dan ini kalau dipegang juga kelihatannya sih kuat.
Saya sih belum bisa pastiin ya setting ini beneran dibolehin atau enggak. Jadi nanti kita lihat aja pas balapan komentar skruternya kayak gimana. Ya, sekian buat video kali ini. Saya ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!